Jadi terserah kapanpun kalau dia lebih dari 200 dan memenuhi dan terdapat keluhan klasik. Nah, itu bisa menjadi kriteria diagnosa dari DM tipe 2 ya. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan tadi belum terjawab oleh Tania. Keluhan klasik atau krisis hiperglikemia itu seperti apa sih? Ada yang mau menambahkan Tania? Keluhan klasik. Keluhan klasik dari pasien diabetes mellitus itu apa? Izin mencoba menjawab, Ibu. Tadi selain Mikael siapa tuh? Izin menjawab, Ibu. Izin menjawab, Ibu. Oke. Ya, Kadek ya. Apa? Sering haus, sering kencing, sama berat badannya turun drastis, Ibu. Oke, ya. Jadi istilahnya 3P ya. Poliuria, polidipsia ya, sama polifagia ya. Jadi tadi kayaknya ada yang kurang tuh ya. Poliuria tuh sering kencing. Ya, polidipsia sering apa? Polidipsia apa? Sering haus. Polifagia? Rasa lapar. Ya, oke ya. Sekarang saya mau tanya nih. Kalau kalian punya analisa yang baik gitu ya, kalian pasti bisa menjawab. Kenapa orang diabetes mellitus itu akan sering mengalami polifagia? Ada yang tahu? Kalau kalian mendengarkan tadi perkuliahan saya, ya, penjelasan saya, harusnya kalian bisa menjawab dengan mudah. Izin menjawab, Ibu. Ya? Karena sel-sel tubuh itu tidak bisa mendapatkan cukup glukosa sebagai sumber energinya, sehingga tubuh terus mengirim sinyal lapar meskipun kadar gula darahnya sudah tinggi. Iya, tepat ya. Nah, itu yang menyebabkan kalau orang diabetes itu merasa lapar gitu ya. Polifagia, ya itu tadi. Karena sel-selnya itu meraung-raung kelaparan ya. Si gembok dan kuncinya itu tidak ketemu gitu ya. Jadi gulanya tidak bisa masuk ke dalam sel. Sehingga akan mengirimkan sinyal ke otak, kami kelaparan gitu ya. Nah, otak akan memberikan mekanisme ya tadi, gimana caranya supaya gula itu tidak dikeluarkan lewat tubuh, malahan diproduksi gitu ya. Harapannya dengan makin banyak gulanya bisa masuk gitu ke sel, tapi ternyata ya tidak demikian gitu ya. Nah, itu memang mekanisme alamiah dari tubuh kita ya, feedback mekanisme namanya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini goal of treatment-nya. Wah, saya kecepatan. Nah, ini goal of treatment-nya ya. Jadi target terapi dari diabetes mellitus ya, itu bukan menyembuhkan ya. Karena diabetes mellitus tidak bisa sembuh, tapi mencegah progresi terjadinya komplikasi mikro maupun makro. Ya. Kemudian memperbaiki gejala dari hiperglikemia. Dan tentunya ya, karena pastinya kita menggunakan namanya terapi ya, farmakoterapi, tentunya tidak hanya kita memperbaiki gejala hiperglikemianya dengan pengobatan ya, tapi tentunya kita juga harus mencegah supaya resiko hipoglikemia itu tidak tinggi ya. Gitu ya. Oke, mungkin ada yang sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita membahas terkait pengobatannya lagi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, saya tuliskan ya. Oke. Nah, ini saya ambil dari American Diabetes Association ya. Memang pakai bahasa Inggris ya, tapi coba kalian nanti pahami karena ini akan lebih mudah ya. Jadi dia menggolongkan penggunaan obat anti diabetes itu berdasarkan dengan kondisi penyerta ya. Dan tentunya ini didasari oleh
evidence base ya. Contoh